Halo sahabat belajar pajak, selamat datang kembali di channel Edi Azhari dan rekan belajar pajak. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, saat ini silakan terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel saya lebih berkembang lagi dan saya lebih bersemangat untuk membuat tentang tutorial dunia perpajakan. Nah, di sini saya akan melaporkan PPh 21 untuk sebuah rumah sakit swasta. Nah, di dalam rumah sakit swasta kita diwajibkan untuk melaporkan PPh 21 karyawan. Nah, untuk rumah sakit itu sendiri ada berbagai macam jenis karyawan. Yang pertama adalah karyawan tetap, kemudian yang kedua adalah karyawan kontrak, kemudian yang ketiga adalah dokter atau tenaga ahli. Nah, di mana letak pengisiannya? Ayo kita mulai. Nah, di sini saya sudah masuk di akun Kortek pengurus atau PIC wajib pajak badan usaha. Nah, setelah kita login seperti ini, kita pilih role akses menuju badan usaha yang akan kita laporkan PPh 21-nya ya. Nah, di sini kita pilih badan usahanya ini, Wahyu Tias. Nah, kemudian untuk membuat bukti potongnya, kita masuk di menu bukti potong ini. Nah, sebelum kita masuk input bukti potong, kita siapkan terlebih dahulu untuk perhitungan dalam bentuk Excel. Nah, saya terbiasa ya untuk PPh 21 dari waktu pakai ESPT, kemudian pakai Ibupot yang di DJP online, itu saya selalu menggunakan perhitungan dalam bentuk Excel. Itu gunanya supaya cross check antara perhitungan kita dan yang otomatis di aplikasi. Nah, seperti itu. Ini sudah saya siapkan ya. Ini untuk karyawan tetap, kemudian karyawan kontrak dan dokter. Nah, selanjutnya kita buat putih potong yang untuk karyawan tetap terlebih dahulu ya. Di sini kita untuk karyawan tetap letaknya ada di sini. Ini untuk bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Ini digunakan untuk bagi pegawai tetap atau pensiunan, tunjangan hari tua, masuk bagi PNS, TNI, anggota Polri, dan pejabat negara atau dan lainnya. Itu menggunakan tarif efektif. Jadi, kita membuat di bukti pemotongan bulanan pegawai tetap itu menggunakan tarif efektif rata-rata. Yang seperti di tahun 2024 kita menggunakan tarif efektif rata-rata. Dan sudah saya jelaskan untuk tarif efektif rata-rata itu untuk rumusnya berapa aja, itu ada banyak sekali ya untuk rumus ternyata itu. Nah, kemudian kita klik aja, nanti di sini akan terisi otomatis untuk tarifnya. Ayo kita mulai aja. Nah, setelah kita masuk di sini, ini belum ada untuk putih potongnya yang kita buat, sudah masih kosong ya. Kemudian untuk buat putih potongnya, tinggal kita klik yang create putih potong MP ini, kita klik. Kemudian kita disuruh memilih masa pajaknya, kita pilih Januari 2025, kemudian ini keterangannya pegawai asing, kita klik, kemudian harus kita jawab tidak. Karena di sini di sebelah kiri itu ada tanda bintang, itu harus kita masukkan ya. Kemudian untuk NPWP, nah untuk NPWP ini kita harus menggunakan NPWP yang 16 digit atau yang bagi orang pribadi itu berupa NIK ya. Kita masukkan, kebetulan ini pakai NIK saya sendiri, saya adalah karyawan di rumah sakit ini. Kalau sudah diisi untuk nama, alamat, dan lain sebagainya itu otomatis. Nah, di sini otomatis muncul. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, kemudian kita harus mengisi status PTKP. Status PTKP saya adalah K1. Kemudian posisi di ini juga harus kita isi. Nah, harus kita isi. Kemudian kita scroll ke bawah lagi mengenai fasilitas perpajakannya ini tanpa fasilitas ya. Kemudian nama objek pajak kita pilih juga pegawai tetap ya.
Kemudian jumlah penghasilannya brutonya kita isi, kemudian untuk tarifnya masih 0% karena belum melebihi TER itu sendiri. Kemudian kita scroll ke bawah, ini NITKU nomor jenis subunit atau organisasi. Ini NTKU wajib pajak badan. Setelah kita isi semua seperti ini, sudah selesai ya. Kan kita cek ke atas lagi, sudah benar atau belum untuk nama, kemudian alamat, dan lain sebagainya, dan gaji. Kalau sudah, tinggal kita klik submit. Nah, setelah itu, di sini kan sudah muncul kan, ini ada 2 varietas, bisa view, bisa edit. Coba kita lihat view ya. View-nya seperti ini tampilannya. Kalau kita edit bisa, dan kita submit lagi. Kalau sudah selesai, tinggal kita upload. Biasanya kalau upload itu kan kalau di SPT dulu kan klik upload, kalau sekarang klik terbitkan. Nah, di sini kan masih belum aktif, harus kita centang terlebih dahulu ini. Kita centang, kemudian kita klik terbitkan. Nah, kalau sudah terbit, di sini hilang. Nah, yang sudah terbit, letaknya yang ini, yang telah terbit. Di sebelah kiri, telah terbit. Ini ada banyak yang lalu ya, masuk juga ini. Download putih potongnya gimana ya? Kita scroll ke kanan. Ada ini ekspor PDF, kita coba ya hasilnya seperti apa. Kalau kita ekspor, cuma tabelnya aja, nggak bisa kita download seperti untuk putih potong sebagai dokter kan bisa di-download satu-satu. Kalau karyawan tetap itu tidak bisa, hanya tabelnya aja. Waduh, ini Govtech sering error ya seperti ini, tapi abaikan aja lah. Kemudian untuk karyawan tetap kan sudah selesai. Kemudian kita masukkan untuk kontrak. Kontrak itu letaknya ada di sini, EBUPOT. Kemudian di sini, BP21 pemotongan selain pegawai tetap. Ini untuk karyawan kontrak dan dokter. Letaknya di sini ya, untuk pemotongan selain pegawai tetap. Kita klik aja. Nah, ini masih kosong yang belum terbit. Coba kita masukkan yang dokter aja ya sekarang. Kita coba yang dokter ini. Kita plot. Untuk, nanti aja. Ini sudah saya siapkan untuk daftar dokternya. Kemudian untuk pembuatannya kita klik ini. Create putih potong 21. Kemudian masa pajaknya kita pilih masa Januari. Kemudian kita masukkan NPWP, masukkan NIK yang tadi ya. Ini. Kalau nggak sesuai seperti ini harus sesuai ya. Angka satunya hilang. Jadi kita ulangi lagi. Nah, di sini sudah muncul kan untuk nama karyawannya. Kemudian NITKU karyawan itu bisa kita select. Itu nanti NIK ini ditambah 6 digit kosong di belakangnya. Seperti ini. Nah, ini kan tambah 6 digit kosong di belakangnya. Itu untuk NITKU. Kita klik. Kemudian kita scroll ke bawah. Status PTKP kita isi kosong, fasilitas pajaknya tanpa fasilitas, kemudian, nah ini yang penting nama objek pajaknya. Di situ kita harus sesuai dengan kriterianya. Nah ini untuk yang pertama, karyawan tetap yang dibayarkan secara bulanan. Nah sekarang saya kan mau ngisi untuk dokter, itu berarti kan tenaga ahli. Kita ketik aja bisa.
tenaga ahli, bagi pengacara, akuntan, asisten, dokter, konsultan, notaris, dapat membuat akte tanah dan itu. Kita klik, kemudian ini jenis pajaknya 21, kode pajaknya 21.100.07. Nah, untuk penghasilan ini bersifat tidak final. Kemudian kita masukkan untuk gajinya ini. Kita masukkan, kita copy, dan kita kan ini. Nah, ini untuk DPP-nya 50%, kemudian tarifnya 5%. Nah, untuk pajaknya 115.500. Kita cek apakah sama. Nah, ini sama kan? Nah, ini gunanya kita membuat perhitungan sendiri di Excel seperti ini. Nah, kemudian untuk jenis dokumennya kita pilih bukti pembayaran aja, nomor dokumen kita isi satu, tanggal dokumennya bulan Januari, akhir bulan gini aja. Kemudian ini kita KU organisasi, ini tinggal kita pilih, kemudian kita klik submit. Nah, seperti itu. Kemudian tinggal kita upload atau kita terbitkan. Sekarang istilahnya terbitkan ya, bukan upload. Seperti itu. Nah, tinggal kita klik terbitkan. Nah, di sini kita harus membuat kata sandi penandatanganan. Nah, kita masukkan aja tadi. Nah, ini untuk password-nya tinggal kita copy, kita masukkan dari tadi. Kemudian kita paste. Dan kita konfirmasi tanda tangan. Nah, ini sudah berhasil disimpan. Nah, setelah berhasil disimpan, tadi sudah terbitkan belum? Oh, belum terbit. Ini harus diterbitkan dahulu ya. Terbitkan. Kita coba lagi. Tadi. Nah, kalau di belum terbit ini masih ada, berarti kan belum terbit. Kalau sudah terbit, kita klik ini. Setelah terbit, loading sebentar. Nah, ini kalau bagi karyawan kontrak dan tenaga ahli atau dokter itu PDF-nya bisa kita download seperti faktur pajak ya. Kita download hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini untuk bukti potongnya sekarang beda ya kayak yang di Bupot, yang di DJP online. Kalau sudah kita buat bukti potong semua, tinggal kita melaporkan SPT PP21. Nah, gimana caranya? Nah, kita masuk ke surat pemberitahuan. Maaf, saya kelepotan dalam bicara. Nah, ini kita klik surat pemberitahuan, kemudian ini kita masuk surat pemberitahuannya. Nah, di sini sudah masuk ya di konsep SPT-nya. Nah, di sini sebelah kiri ada SPT menunggu pembayaran, SPT dilaporkan, ditolak atau dibatalkan. Nah, kita buat dulu konsep SPT-nya seperti apa. Kita klik konsep, kemudian kita cari PPh 21. Nah, ini kita klik aja. Kemudian kalau sudah warna coklat ini, kita tinggal klik lanjut. Kemudian kita pilih periode Januari 2025, klik lanjut. Kemudian jenis SPT-nya normal, kemudian buat konsep. Nah, ini konsepnya sudah berhasil kan untuk SPT PPD selanjutnya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita lihat, kemudian kita cek apa aja bukti potong yang sudah masuk. Nah, ini untuk yang dilakukan potongan yang kodenya. Oh, ini kode KAP KJS 1121.100.115.000. Coba pajak penghasilannya. Nah, ini rinciannya seperti ini. Dan kita cek isiannya di 1A. Itu adalah daftar pemotongan bulanan pajak penghasilan 21 bagi karyawan tetap dan pensiunan. Nah, yang 1A itu untuk karyawan tetap. Kita lihat isinya cuma 1. Kemudian yang B ini adalah bagi tetap dan pensiunan yang menerima uang terkait dengan pensiunan secara berkala bagi tenaga sipil anggota Tentara Nasional. Nah, itu untuk PNS. Dan L2
Itu daftar pemotongan 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak, pokoknya bagi pegawai tetap pensiunan, bagi pegawai sipil, kosong, dan yang 3, nah ini bagi selain pegawai tetap, masuknya di kolom 3 ini ya. Nanti untuk kontrak dan dokter itu masuknya di, 3 ini, di L3. Nah, seperti ini kan sudah masuk satu, dan untuk, eee, karena tetapnya juga sudah masuk satu yang kita buat pemotongan tadi. Kalau sudah, tinggal kita masuk ke induk, kemudian kita scroll ke bawah, dan ini kita centang, kemudian kita simpan konsep. Ini biarkan ya tag layer, kita simpan konsep. Kalau sudah, pergi ke pencarian. Nah, konsepnya apabila sudah jadi, tinggal kita upload atau kita terbitkan untuk bukti potong ini, kemudian nanti di situ untuk konsep pembayaran, konsep SPT itu lari ke menu SPT menunggu pembayaran di sini. Nah, di sini kalau sudah dibayarkan, kalau konsepnya sudah jadi, masuknya di sini. Kemudian untuk billingnya bisa kita cetak. Nah, setelah itu, kita bayarkan untuk kurang bayarnya tadi. Nah, kalau sudah dibayarkan itu otomatis sudah dilaporkan untuk SPT PPh 21-nya. Nah, seperti itu penjelasan dari saya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, dan bagi yang suka dengan video saya kali ini, silakan klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke media sosial lainnya. Terima kasih, bye-bye.